Terpergok maling motor babak belur di masa. Tak diberi jatah parkir, preman ngamuk ke pengunjung. Dipicu dendam, seorang lansia dibunuh tetangga. Polisi grebek gudang pengoplos gas subsidi. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, 1 dari 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor nyaris tewas usai tertangkap dan dihajar warga di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Inilah video amatir warga saat seorang pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Haji Baidi, Cilandak, Jakarta Selatan. Emosi warga memuncak diduga akibat maraknya aksi pencurian motor di lingkungan mereka dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan keterangan warga, pelaku beraksi berdua, namun 1 orang berhasil melarikan diri saat kejar-kejaran terjadi. Ternyata maling motor daerah Terogong, RT-nya saya juga nggak tahu, dikejar. Kejar, terus yang curi motornya bablas. Oh gitu. Nah, yang ngeboncengnya kena. Sama warga. Oh, pepet lah, jatuh warga dari sana udah ngancam. Oh. Gitu. Berarti 2 orang, Pak? Ya, Pelakunya awalnya 2 orang. 2 orang katanya. Saya sendiri kan nggak tahu. Sementara itu, pihak kepolisian menyebut aksi pencurian terjadi saat korban sedang berada di dalam kamar kos. Korban yang menyadari motornya dibawa kabur langsung berteriak maling dan meminta bantuan warga. Korban sedang tiduran, mendengar motornya dibawa oleh orang, mendengar suara, kemudian korban keluar melihat motor sudah dibawa oleh pelaku, kemudian berteriak maling, dibantu warga, berhasil diamankan di depan puskesmas, tepatnya di Jalan BNI. Kemudian salah seorang warga menelpon Kapol Subsektor Lebak Bulus. Karena kecepatan kita datang ke TKP, pelaku sempat kita amankan dari amukan massa dan langsung kita bawa ke Polsek Cilandak. Saat ini, pelaku yang tertangkap telah diamankan di Polsek Cilandak untuk menjalani pemeriksaan. Sementara 1 pelaku lainnya yang berhasil kabur masih dalam pengejaran petugas. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri dan menyerahkan penanganan pelaku kepada pihak yang berwenang. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang preman kampung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat duel dengan seorang pria pengunjung minimarket. Diduga duel terjadi akibat preman tidak mendapatkan jatah parkir. Aksi premanisme ini viral di media sosial. Duel antara seorang preman kampung dan pria pengunjung minimarket ini terekam kamera CCTV di Jalan Haji Nausan, Desa Sri Mukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang mengenakan jaket hitam terlihat lebih dulu memukul korban yang sedang duduk di bangku depan minimarket bersama beberapa tukang parkir. Tak terima mendapatkan tindakan kekerasan, korban yang diketahui berinisial Ika melakukan perlawanan. Aksi adu jotos antara keduanya pun tak terhindarkan. Mendapatkan perlawanan dari korban, pelaku makin meringas dan mengeluarkan sebilah pisau. Melihat pelaku membawa senjata tajam, korban memilih menyelamatkan diri. Dikonfirmasi pada Senin 6 April 2026, seorang penjaga parkir minimarket mengatakan aksi kekerasan itu terjadi pada 2 April 2026. Aksi premanisme ini dipicu kekesalan pelaku yang gagal menemui petugas keamanan minimarket untuk meminta jatah uang parkir. Sementara itu, korban yang merupakan anak dari petugas keamanan minimarket pada awalnya hanya berniat membeli air mineral. Pelaku yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras memanggil korban untuk menanyakan keberadaan ayahnya. Namun tak puas dengan jawaban korban, pelaku memukul wajah korban hingga terjadi keributan.
Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka memar di bagian wajah. Pasca kejadian, korban melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Awal dia mah itu yang korban ya, mau parkir mau di air. Pelaku nanyain bapaknya kan, ya bapaknya kan baru balik kan, baru itu kalau siang di rumah. Kalau mau ada urusan sama bapak ke rumah, mungkin korban tiba-tiba langsung dipukul. Korban tidak mau berantem dah, itu ya hindar kan. Gitu. Terus Ini dia ngeluarin saja. oh gitu. Terus korban kondisinya gimana? Ada luka atau gimana? Ya, dia kena batu akik. Oh, kepukul. Nah itu iya. Terus udah bikin laporan polisi? Sekarang pelakunya udah ketangkep apa belum? Belum tahu juga ya. Oh, belum tahu perkembangannya. Nah, si korban ini di sini apa ngapain, lagi main doang apa gimana? Kalian mau main, Mau belanja. kalian mau beli air, dia mau ke sawah kan ke kebun. Kalau korban sama pelaku ini warga mana? Korban sama pelaku. Masing satu di daerah. Korban Desa oh, korban desa mana? sini. Mukti. Iya. Kalau pelakunya Jaya. itu dia sering minta jatah begitu si pelaku itu. Iya Pak. Kayaknya kan mau kata begitu dia. Oh, ke tempat-tempat parkir. Iya. Biasanya minta berapa? Bisa. Oh. Kurang tahu dah. Oh. Tapi selama abang jaga di sini belum pernah minta ke abang belum? Ini tak pernah. Berapa? Dikasih berapa? 20. 20. Saya baru jaga. Saya emang bocah, saya baru jaga. Dapat duit lah. Tapi sering ya kayak gitu ya? Saksi menyebut pelaku yang diketahui berinisial IB merupakan preman kampung yang kerap membuat onar. Pelaku juga disebut sering meminta jatah uang parkir kepada sejumlah tukang parkir di beberapa minimarket. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sakit hati dituduh sebagai pencuri. Seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara tega menganiaya tetangganya yang sudah lansia. Pelaku diamankan petugas di tempat persembunyiannya di Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh pada 1 April 2026. Tersangka inisial ZE berusia 35 tahun ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Tempung di tempat persembunyiannya di Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh pada 1 April 2026 lalu. Saat ditangkap di tempat persembunyiannya oleh petugas, pelaku hanya bisa pasrah. Kapolsek Medan Tempung, Kompol Rasmaju Tarigan, Senin siang mengatakan peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban tewas terjadi pada 23 April lalu. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara menusuk punggung dan paha korban dengan menggunakan obeng. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur bersembunyi di perkebunan kopi milik warga. Pada petugas, tersangka mengaku sakit hati dan dendam kepada korban yang kerap menudingnya pencuri. Dia itu melakukan penganiayaan itu karena ada rasa dendam terhadap korban yang selama ini juga sudah ada selisih paham, di mana korban ini sering menuduh pelaku ini sering melakukan tindak pidana pencurian, sehingga terjadi dendam dan terjadi penganiayaan itu yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti obeng yang digunakan tersangka menganiaya korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Sinpo TV melaporkan. Ratusan tabung gas LPG berbagai ukuran diamankan polisi di Karanganyar setelah terbongkarnya praktik pengoplosan gas subsidi ke tabung non-subsidi. Dalam kasus ini, 3 pelaku diamankan dan kini tengah menjalani proses hukum. Saya perintahkan, saya bergerak. Diam semua, sini kumpul. Jajaran Satreskrim Polres Karanganyar membongkar praktik pengoplosan gas LPG bersubsidi di salah satu gudang di Duku Pandakan, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 3 orang pelaku yang sedang melakukan aktivitas pemindahan isi gas melon ke tabung non-subsidi. Kapolres Karanganyar AKBP Arman Sati mengungkapkan, ketiga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial S warga Karanganyar, HS warga Solo, dan WSP warga Jetioso, Karanganyar. Modus yang dilakukan para pelaku adalah membeli gas LPG 3 kg dari toko kelontong untuk kemudian disuntikan ke tabung ukuran 12 kg dan 50 kg. Berdasarkan hasil pemeriksaan, untuk tabung 12 kg diisi dengan 3-4 tabung gas melon dengan keuntungan mencapai Rp68.000 per tabung. Sementara untuk tabung 50 kg diisi sekitar 16 tabung subsidi dengan keuntungan Rp312.000 per tabungnya.
Dari aktivitas ilegal yang telah berjalan selama 1 bulan ini, para pelaku diketahui mampu meraup keuntungan rata-rata hingga 24 juta rupiah per hari. Jika dikalkulasikan dalam 1 bulan, omset keuntungan dari praktik pengoplosan gas ini mencapai 750 juta rupiah. Terkait barang bukti yang disita adalah 457 tabung gas berbagai ukuran, puluhan selang regulator modifikasi, serta 1 karung segel palsu. Hari ini kita mengamankan 3 terduga pelaku yang diduga sebagai pelaku pengoplosan gas LPG. Adapun inisial 1 saudara S, kemudian 2 saudara HS, kemudian yang ketiga saudara WSP. Berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdapat sebuah gudang yang digunakan sebagai bangunan untuk memindahkan isi atau volume dengan cara menyuntikkan gas dari tabung subsidi 3 kg ke tabung non subsidi 12 kg dan 50 kg. Adapun tabung non subsidi 12 kg itu diisi dengan 3 sampai 4 tabung gas 3 kg. Kalau kita berdasarkan tadi hasil pemeriksaan bahwa tabung gas LPG 3 kg yang disuntikan ke tabung gas 12 kg itu mendapatkan keuntungan kurang lebih 68.000 per tabung. Itu tabung 12 kg. Kemudian adapun tabung non subsidi 50 kg itu diisi dengan kurang lebih 16 tabung subsidi 3 kg dengan keuntungan per tabungnya 312.000 per tabung. Itu tabung 50 kg. Kemudian adapun keuntungan rata-rata per hari mereka mendapatkan berdasarkan nota yang kita dapatkan tadi yaitu 24 juta rupiah per hari. Adapun kalau kita kalkulasikan dalam sebulan itu sekitar 750 juta keuntungan. Kini pihak kepolisian Polres Karanganyar tengah melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami apakah jaringan ini berkaitan dengan kasus serupa yang sebelumnya diungkap oleh Polda Jawa Tengah atau tidak. Perbuatan para pelaku ini tidak hanya merugikan negara dari sisi subsidi, tetapi juga sangat membahayakan karena proses pemindahan gas dilakukan secara ilegal tanpa standar keamanan yang memadai. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Undang-Undang tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Para pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal senilai 6 miliar rupiah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat memburu kawanan pelaku begal yang aniaya dan rampas sepeda motor serta telepon genggam milik seorang petugas pemadam kebakaran di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat. Selain meminta keterangan dari korban dan sejumlah saksi, polisi juga mempelajari rekaman kamera CCTV guna mengungkap identitas para pelaku yang diduga berjumlah 6 orang. Aksi pembegalan yang terjadi di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari lalu telah membuat Bimo Margohutomo, seorang petugas pemadam kebakaran sektor Johar Baru, terluka parah. Tidak hanya mengalami luka memar pada bagian wajah dan sekujur tubuhnya lantaran dianiaya, korban juga harus merasakan beberapa jahitan di bagian kepala karena mengalami luka robek. Sayangnya, meski sudah 4 hari berlalu, namun hingga kini para pelaku belum juga berhasil ditangkap. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra menuturkan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari korban serta sejumlah saksi di mana diperkirakan pelaku berjumlah 6 orang berboncengan 3 sepeda motor. Kendati begitu, Robi memastikan mereka bukanlah kelompok geng motor melainkan pelaku spesialis begal ibu kota. Pihaknya juga tengah mempelajari rekaman kamera pengawas guna mengidentifikasi dan memburu para pelaku. Jadi benar telah terjadi pembegalan di Gambir di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di korban dipepet, kemudian dipukul, ditendang, terus kemudian sempat dipukul oleh konblok menggunakan konblok. Kemudian membuat laporan di Polsek Gambir, kejadian pada dini hari pukul antara 3 sampai 4 pagi. Terus kemudian saat ini kami sudah mengumpulkan barang bukti, kemudian CCTV di beberapa lokasi untuk mengidentifikasi pelakunya, dan sampai sekarang kita masih melakukan pengejaran.
Seperti diberitakan sebelumnya, seorang pemuda yang berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran menjadi korban pembegalan di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari lalu. Sebelum sepeda motor, uang tunai dan 2 buah ponselnya dirampas. Korban sempat dianiaya para pelaku hingga terluka parah. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Seorang sopir truk dianiaya dan dikeroyok hingga tewas di stasiun pengisian bahan bakar umum Punti Kayu, Jalan Kolonel Haji Burlian, kilometer 7 Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis 2 April 2026. Diduga korban dianiaya dan dikeroyok hingga tewas usai terjadi kesalahpahaman saat mengisi bahan bakar. Petugas mengamankan 2 orang tersangka dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Insiden kekerasan yang berujung kematian terjadi di area SPBU Punti Kayu, Jalan Kolonel Haji Burlian, kilometer 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada Kamis dini hari 2 April 2026. Kejadian ini mengakibatkan seorang supir truk berinisial MEP meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri. 2 orang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut yaitu SI selaku pengawas SPBU dan EPP yang bertugas sebagai satpam telah diamankan oleh personel gabungan Pamapta Piket Fungsi Polrestabes Palembang serta jajaran Polsek Sukarami di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan awal dan hasil pemeriksaan saksi, kejadian itu bermula saat korban melakukan pengisian solar, namun proses pengisian terhenti karena operasional SPBU telah berakhir, sementara korban merasa pengisian belum maksimal. Ketidakpuasan tersebut memicu cekcok antara korban dengan tersangka SI selaku pengawas. Situasi kemudian memanas hingga korban keluar dari area SPBU dan menunggu di seberang jalan. Tersangka SI selanjutnya menghubungi EPP untuk bersama-sama menemui korban. Saat terjadi pertemuan, korban turun dari kendaraan dan perkelahian pun tidak terhindarkan. Dalam peristiwa tersebut, tersangka SI melakukan penusukan yang menyebabkan korban terjatuh dan mengalami luka fatal. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Miria Palembang oleh saksi di lokasi, namun dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan kedua tersangka dan melakukan tindakan kepolisian awal, termasuk pengamanan saksi serta olah tempat kejadian perkara. Rekaman kamera pengawas di area SPBU turut diamankan sebagai alat bukti elektronik yang krusial dalam membangun konstruksi perkara. Barang bukti yang telah diamankan berupa pakaian yang digunakan tersangka saat kejadian. Sementara itu, senjata tajam yang digunakan dalam aksi penusukan hingga saat ini masih dalam proses pencarian aktif oleh penyidik. Amindra, selaku kakak kandung korban, mengatakan ia dikabari oleh pihak pegawai SPBU tersebut bahwa adiknya sudah di rumah sakit. Yang diterima itu dari otak atau petugas pelayanan. Apa omongannya? Bahwa adik kita tadi itu musibah Di rumah sakit ya? di rumah sakit. Kasubit Penmasbid Humas Polda Sumsel, Kompol Iputu Suryawan mengungkapkan bahwa pihaknya membenarkan adanya peristiwa penganiayaan dengan pemberatan yang berawal dari percekcokan di SPBU tersebut. Kedua pelaku telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Adanya suatu peristiwa penganiayaan pemberatan yang mana terjadi pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 terjadi di sebuah SPBU di wilayah atau di Jalan Sukabangun 2, yaitu tepatnya di Kecamatan Sukarami, Palembang, yang mana berawal dari korban berinisial E itu mengisi solar kendaraannya di sebuah SPBU. Ya, kemudian karena jam operasional sudah tutup, kemudian si korban ini kecewa terhadap pelayanan SPBU, kemudian komplain dengan petugas ataupun pengawas SPBU dan kemudian menunggu petugas tersebut di seberang jalan dengan menantang, dan kemudian didatangilah oleh petugas keamanan di sana yaitu satpam dan juga pengurus SPBU, dan karena terjadi selisih paham terjadilah keributan. Kini kedua tersangka telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Polisi masih melakukan pencarian senjata tajam yang sempat dibuang oleh tersangka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Simpo TV melaporkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Dirjen Pemasyarakatan dan Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan memberdayakan warga binaan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan. Pemberdayaan ini dilakukan agar warga binaan bisa bekerja dan berusaha setelah bebas dari lapas. Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan juga Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian dan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
memberdayakan warga binaan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan. Pemberdayaan ini dilakukan agar warga binaan bisa bekerja dan berusaha setelah bebas dari lapas. Di sela MOU lintas sektoral di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 6 April 2026 siang, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masudi mengatakan pemberdayaan ini terkait ketahanan pangan untuk meningkatkan produksi telur dan ayam. Dan pemberdayaan ini juga untuk kemandirian warga binaan dalam ikut gotong royong memberikan kontribusi ketahanan pangan. Oleh karena itu pada kesempatan ini yang nantinya ke depan bagaimana memberdayakan warga binaan untuk bekerja, ya, mulai dari inkrah sampai pembinaan, sampai pembimbingan, sampai dengan dia keluar nantinya. Ini kita kembangkan hari ini PKS untuk para kakanwil seluruh Indonesia untuk bersama-sama bagaimana dari hulu sampai hilir kita sangat membutuhkan untuk secara khusus ayam petelur dan ayam potong. Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Mulyadi Atma mengapresiasi langkah ini, sehingga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi rakyat dan kemandirian warga binaan. Saat ini Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ada di 7 provinsi dan ke depan terus dikembangkan ke provinsi lainnya untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini kami Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat tentunya sangat berterima kasih sekali karena konsep kami adalah konsep pemberdayaan dan kemudian peningkatan ekonomi masyarakat yang tentunya sangat bersinergi kolaborasi ini yang dimana nantinya ke depan warga binaan akan bisa mandiri dan kemudian diterima masyarakat memakai atau menggunakan usaha di ayam petelur dan ayam daging ini. Sinergitas kolaborasi ini dihadiri Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Agus Andrianto, Dirjen Pemasyarakatan Masudi, Dirjen Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda, dan juga Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Mulyadi Atma. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang petugas pemadam kebakaran terluka parah pada bagian kepala usai dianiaya komplotan begal menggunakan batu konblok di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Selain kehilangan sepeda motor, korban juga harus merelakan 2 unit ponsel serta sejumlah uang tunai. Seorang pemuda yang berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran sektor Johar Baru terluka usai dianiaya komplotan begal di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Korban mengalami luka lebam di wajah dan harus menerima sejumlah jahitan di kepala akibat luka sobek yang cukup dalam. Peristiwa bermula saat korban dalam perjalanan pulang ke rumahnya di kawasan Johar Baru usai berkunjung dari rumah rekannya di Tanjung Duren. Saat melintasi jalan Kiai Haji Hashim Asyari, tiba-tiba motor korban dipepet oleh 4 sepeda motor yang dikendari sejumlah orang. Para pelaku langsung menendang motor korban hingga tersungkur. Meski sempat berusaha melawan, korban justru ditabrak oleh pelaku dan kepala korban dihantam menggunakan batu konblok hingga pingsan di lokasi kejadian. Dari Tanjung Duren dari rumah teman saya untuk mau pulang. Setelah itu ada beberapa motor yang menghalang saya di arah Cideng itu, lalu mukul saya tiba-tiba, terus saya jatuh. Setelah itu saya agak melarikan diri, lari kecil, terus mereka tetap mengejar saya, terus mukulin saya. Setelah itu benda saya diambil, handphone 2 biji. Setelah itu saya bangun, lalu saya ditabrak lagi dengan menggunakan motor. Setelah itu saya jatuh, lalu ditimpa oleh batu konblok. Ya, motor langsung dibawa kabur. Handphone saya 2 buah dibawa kabur juga. Akibat insiden ini, 1 unit sepeda motor metik, 2 unit ponsel, serta uang tunai ratusan ribu rupiah milik korban raib digasak para pelaku. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan harapan para pelaku segera diringkus. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian mobil di kawasan wisata Pantai Sanggar Beach, Kalianda, Lampung Selatan terekam kamera pengawas. Seorang pria tak dikenal dengan tenang membawa kabur 1 unit Honda Brio milik wisatawan yang tengah asyik makan siang di pinggir pantai.
Rekaman CCTV di area parkir pantai Sanggar Beach merekam detik-detik seorang pria masuk ke dalam mobil Honda Brio yang terparkir. Tanpa merusak kendaraan, pelaku terlihat sangat tenang saat menjalankan mobil keluar dari area parkir. Pelaku diduga kuat menggunakan kunci duplikat atau kunci cadangan karena tidak ditemukan tanda-tanda pembobolan paksa pada kendaraan. Saat kejadian, korban diketahui sedang menikmati makan siang tidak jauh dari lokasi parkir. Selain mobil, sejumlah barang berharga yang berada di dalam kendaraan, seperti laptop, telepon genggam, serta dompet berisi dokumen penting juga raib dibawa kabur pelaku. Brio merah, dan itu kebenaran parkir di tempat kita, itu dari sekitar jam 12 lewat. Dan di hari itu pun kejadian saat kita lihat CCTV, si pengambil kendaraan itu atau si pencuri itu benar-benar profesional, dan saya rasa praduga saya itu memakai kunci duplikat atau kunci serep, karena tidak ada alarm yang bunyi saat kejadian itu, dan kemudian tukang parkir kita pun berada tidak jauh dari kendaraan tersebut. Kasus pencurian ini telah dilaporkan secara resmi ke Polsek Kalianda. Pihak kepolisian kini tengah mendalami rekaman CCTV guna mengidentifikasi identitas pelaku dan melacak keberadaan kendaraan. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Komplotan pelaku curanmor terengkap CCTV melepaskan tembakan saat rekannya ditangkap warga usai mencuri motor di area parkir sebuah rumah jahit di pusat kota Bandar Lampung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun dua pelaku berhasil kabur sambil membawa sepeda motor hasil curian. Aksi curanmor bersenjata api ini terjadi di Jalan Cut Nyadin, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung pada Jumat sore. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pelaku datang berboncengan, yang satu diantaranya bertugas mengambil motor korban pegawai rumah jahit bernama Eko. Setelah berhasil menggasak motor korban, salah satu pelaku yang akan melarikan diri terjatuh karena tertabrak mobil yang melintas. Juru parkir dan juga warga telah menyadari terdapat aksi pencurian pun langsung berusaha menangkap pelaku yang jatuh. Melihat rekannya jatuh dan juga tertangkap warga, pelaku yang membawa motor korban datang kembali sambil melepaskan tembakan ke udara. Karena takut menjadi sasaran tembak, juru parkir dan warga pun melepaskan pelaku yang kemudian melarikan diri sambil membawa motor korban, dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Nah, itu saya lagi parkir, aplusan sama kawan, karena kawan ini ada acara, mau ada riungan di rumah lah. Tapi itu gua ganti sama saya duduk, pas saya itu lihat ada suara motor kan, saya langsung lari saya. Itu terjadi jatuh posisi, ada yang ketabrak sama mobil itu udah, itu aja. Pas dia jatuh, terus kita gimana Bang? Saya tekuk ini lehernya. Udah gitu aja. Udah itu datang kawannya ya, lagi? Itu pas datang kawannya bawa tembakan, tembak satu kali aja. Duar, udah. Saya sawan, saya mundur, udah. Itu aja. Cuman nih? Ya kalau motor itu dibawanya ke arah atas sana, langsung kata yang nembak, bawa dia. Ya. Kalau yang bawa senjata satu orang, dua orang Bang? Satu orang kelihatan saya, tapi nggak tahu yang satu mah. Yang nolongnya dia? Untuk melepasin berapa tembakan itu Bang? Satu tembakan aja. Saat ini kasus pencurian bersenjata api di pusat kota tersebut telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung yang langsung menerjunkan tim melakukan olah TKP dan penyidikan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkap praktik penyalahgunaan tabung gas LPG bersubsidi di Kabupaten Karanganyar. Dua orang pelaku diringkus beserta ratusan tabung gas usai terbukti melakukan penyuntikan gas subsidi. Pengungkapan kasus pengoplosan gas ini dipimpin langsung oleh Direskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Joko Julianto di Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu. Petugas mengamankan dua pelaku berinisial N dan NA, beserta 820 tabung gas berbagai ukuran. Modus operandi para pelaku adalah dengan memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke dalam tabung non-subsidi 12 dan 50 kg. Proses penyuntikan ini dilakukan secara ilegal tanpa memperlihatkan standar keamanan serta sangat membahayakan keselamatan. Tak tanggung-tanggung, selama 6 bulan, pelaku mampu meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah lebih. Tabung gas hasil suntikan tersebut kemudian dijual dengan harga normal untuk mengelabui konsumen. Hunting dia ke agen-agen membeli tabung gas 3 kilo.
kemudian ditampung di tempat penampungan gudang yang dimiliki oleh para pelaku. Disitulah dia mengoperasikan penyuntikan dari gas yang bersubsidi yang harusnya dinikmati oleh masyarakat, tetapi oleh oknum ini disuntikan ke tabung-tabung 12 kilo dan 50 kilo. Dan keuntungan yang didapatkan kurang lebih 35 juta per hari ya, dan dia sudah melakukan kurang lebih 6 bulan. 4 ya? 4. Jadi dia diisi 4 tabung ukuran 3 kilo. Sedangkan yang 50 diisi oleh tabung yang 12 kilo kurang lebih 4 kilo juga. 4 tabung. Dan semua volume isinya pasti berkurang. Kemarin sudah kita cek, kita sampling semuanya, isinya tidak sesuai semuanya. Ya, dijual harga standar karena dia untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat, harga terlalu berbeda dengan masyarakat, sehingga yang bersangkutan menjual harga sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Polsek Cilandak mengungkap kasus pengeroyokan yang sempat diduga sebagai aksi pembegalan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Korban seorang pemuda mengalami luka bacok serius usai menjadi sasaran kelompok remaja yang saling tantang melalui media sosial. Insiden kekerasan ini terjadi di Jalan Pertanian Raya Lebak Bulus, Cilandak. Korban berinisial CF, 20 tahun, kini masih menjalani perawatan intensif akibat luka bacok di bagian punggung dan tangan. Awalnya, kasus ini diduga sebagai aksi pembegalan. Namun hasil penyelidikan polisi memastikan peristiwa merupakan tindak pidana pengeroyokan yang berkaitan dengan aksi tawuran remaja. Kelompok pelaku diketahui saling menantang melalui media sosial sebelum akhirnya bersepakat melakukan tawuran di lokasi kejadian. Selain melakukan penganiayaan, para pelaku juga merusak sepeda motor milik korban. Hingga kini, polisi telah mengamankan 3 orang pelaku, sementara lainnya masih dalam pencarian daftar orang atau DPO. Sejumlah barang bukti berupa celurit dan senjata tajam modifikasi berhasil disita petugas di wilayah Tangerang Selatan. Hasil penyelidikan mereka itu saling kenal ya, karena mereka itu janjian lewat medsos ya. Lewat medsos, itu kelompok anak gang Volba sama anak gang Volba, Lebak Bulus sama Kampung Kapuk. Jadi satu kelurahan di Lebak Bulus. Jadi mereka kalau taruh itu jangan pakai medsos. Ini sudah kita deteksi ini. Kalau pemicunya atau ininya apa Pak? Mungkin apa eksistensi atau apa? Mereka sih hanya ditantang-tantang aja di medsos ya. Ditantang di medsos, ada janjian kayak acara tawuran itu jalan puasa yang kita lanjut. Itu ditantang di medsos. Sebenarnya mereka saling kenal, bukan kenal akal ya, kenal. Udah kelompok ini, jadi mereka saling tantang aja. Itu terjadi. Itu upaya-upaya kita nih saat ini, sebelumnya kita sudah melakukan patroli di titik-titik nih di Cilandak ini upaya-upaya. Yang jelas sudah kita amankan di pengembangan, doanya berhasil nanti kita amankan. Karena sudah ada, disampaikan Pak Alvin tadi sudah ada data-datanya, tinggal waktu aja. Berarti DPO berapa Pak? 2 orang kita kan ya. Jadi ada 3. Yang kasus perusahaan sepeda motor 1 orang, Indonesia BGS, yang kasus yang yang pembacokan itu 2 orang. Coba media sosial sering itu medsos jadi sekarang kan apapun bisa ya lewat media sosial, beli ke tempat itu kan. Namanya perbuatannya pasti lah, bongkar ya kan, apapun alasannya kan, kecil dulu. Coba ya. Oke Pak. Korban luka di bagian mana aja korban? Korban luka di bagian mana aja, terus kondisinya saat ini gimana? Punggung sama tangan ya, pemulihan. Masih dirawat tapi pemulihan. Sudah bisa diajak komunikasi. Pemulihan lagi juga pemulihan. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat dan orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak di media sosial. Hal ini penting guna mencegah remaja terjerumus dalam aksi kekerasan yang dapat membahayakan nyawa. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Polres Metro Bekasi berhasil menangkap 3 orang pelaku kasus penyiraman air keras terhadap seorang lansia di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku nekat
melukai korban lantaran sakit hati karena merasa sering dihina sejak beberapa tahun lalu. Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi mengungkapkan kasus penyiraman air keras terhadap seorang lansia di perumahan Bumi Sani Permai, Tambun Selatan. 3 tersangka berhasil diamankan, yakni BP sebagai otak kejahatan serta 2 eksekutor yakni SN dan S. Aksi keji ini bermula dari rasa sakit hati tersangka terhadap korban. Tersangka mengaku sering mendapatkan hinaan sejak tahun 2018 hingga menyimpan dendam mendalam. Tersangka utama yang merupakan pengusaha reparasi jok kendaraan ini menyewa 2 eksekutor dengan imbalan 9 juta rupiah. Para eksekutor menyiramkan cairan asam sulfat ke tubuh korban saat korban hendak berangkat sholat subuh. Dalam menindak tegas segala bentuk tindak kekerasan termasuk kasus penganiayaan berat dengan melakukan penyiraman air keras yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekitar pukul 4.51 WIB di Jalan Bumi Sani Permai RT 001 RW 014 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Peristiwa ini merupakan kejahatan yang serius yang tidak dapat ditoleransi dan menjadi prioritas dalam penegakan hukum. Menindaklanjuti kejadian tersebut, tim gabungan Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi beserta Polsek Tambun Selatan dengan di backup di Reskrim Polda Metro Jaya, kami bergerak cepat melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan sehingga berhasil mengungkap para pelaku ya dengan inisial PBU, kemudian inisial MS, inisial SR. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku berhasil diamankan pada tanggal 2 April 2026 di kediamannya dan 1 tersangka diamankan di Jati Asih. Korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat akibat luka bakar yang serius pada bagian tubuh korban. Waktu kejadian pada hari Senin 30 Maret 2026 pukul 4:51 waktu Indonesia bagian Barat. TKP-nya di Jalan Bumi Sani Permai RT 001 RW 014 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Kronologinya pada hari Senin 30 Maret 2026 ketika korban hendak melaksanakan ibadah sholat subuh di musola dan melintas di TKP sekira pukul 4:40 waktu Indonesia bagian Barat, datanglah 2 orang tidak dikenal dengan mengendarai 1 unit motor menghampiri korban dari arah yang berlawanan, lalu menyiram korban dengan yang kita duga air keras sehingga mengenai area bagian muka korban serta bagian perut dan area belakang tubuh korban. Setelah itu tidak lama kemudian ada warga yang lain yang melihat korban dan masih dalam keadaan merintih kesakitan dan langsung menginfokan kepada saksi lainnya yang ada di TKP. Kemudian langsung menghampiri korban serta melarikan korban ke rumah sakit terdekat. Atas kejadian tersebut, saksi melaporkan ke Polsek Tambun Selatan. Proses penangkapan, setelah mendapatkan informasi kejadian tersebut, jajaran Satreskrim Polres Metro Bekasi dan jajaran unit Reskrim Polsek Tambun Selatan melakukan olah TKP dan kegiatan penyelidikan di TKP. Tim gabungan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik yang ada di TKP maupun yang ada di tempat lain serta meminta keterangan kepada pihak keluarga korban. Kemudian dilakukan juga pengumpulan CCTV ya di area sekitar TKP. Hasil pemeriksaan saksi-saksi diperoleh keterangan bahwa ada saksi yang melihat 2 orang tersangka melakukan penyiraman air keras pada korban. Setelah ciri-ciri pelaku yang disampaikan oleh saksi disamakan dengan CCTV, rekaman CCTV yang berada di sekitar TKP, tim berhasil mengamankan pelaku ya yang berinisial SR pada hari Rabu 2 April 2026 sekitar pukul 24:30 waktu Indonesia bagian Barat di rumahnya di Kampung Dharma Jaya Dusun 3 Desa Setia Dharma Tambun Bekasi bersama 2 tersangka lainnya. Setelah itu dilakukan penggeledahan pada tempat tinggalnya dan ditemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya dilakukan pengembangan ya dan berhasil melakukan penangkapan pelaku yang berinisial PBU dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 1 dini hari di rumahnya yang beralamat di Bumi Sani Permai Blok H2 nomor 44 Setia Mekar, Tambun Selatan. Setelah itu dilakukan
interogasi dan permintaan keterangan terhadap pelaku dan diketahui bahwa benar yang bersangkutanlah yang mempunyai ide, ya, kemudian menyediakan alat, sarana, prasarana, merencanakan kegiatan penyiraman air keras kepada korban. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang tadi disebutkan. Kemudian dari keterangan PBU dilakukan pengembangan terhadap pelaku lain dan berhasil dilakukan penangkapan dengan pelaku inisial MS, ya, di Jati Asih, Kota Bekasi, dengan tanggal hari yang sama sekitar pukul 1.30 dini hari. Kemudian dari keterangan pelaku diakui juga bahwa yang bersangkutan perannya melakukan penyiraman air keras dengan menggunakan gayung warna pink kepada korban bersama pelaku lain berinisial SR atas perintah dari tersangka ke pelaku inisial PBU tadi. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal penyalahgunaan narkotika dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, korban mengalami luka bakar disertai trauma usai disiram air keras pada Maret lalu. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang lansia warga negara asing asal Jerman tewas terpanggang dalam peristiwa kebakaran di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kebakaran terjadi pada Senin 6 April dini hari di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung. Korban diketahui bernama Helen Vera Otto, 92 tahun, warga negara Jerman yang tercatat tinggal di Pesisir Barat sejak November 2024 dan menetap bersama keluarganya. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran pertama kali diketahui oleh cucu korban yang terbangun karena mendengar suara benda jatuh dan melihat asap tebal dari kamar sebelah. Saat itu api cepat membesar dan warga pun sempat berupaya memadamkan api sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang melakukan pemadaman. Setelah lebih dari 1 jam, pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan menemukan jasad korban di lantai samping tempat tidur. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di dalam kamar. Ya, kronologinya posisi lagi tidur, kejadian lebih kurang jam 4 lewat lah subuh. Kebetulan almarhum ini dia tidur sendiri. Karena ada di kamar sebelah kiri kanan juga ada cucunya. Jadi dia memang tidur sendiri. Posisinya kejadian kebakaran itu ketahuan itu setelah dia cucunya bangun. Jadi kamarnya penuh asap, kamar sebelah. Jadi ketahuan itu sekitar jam 4:30 itu lah. Siapa yang menemukan pertama kali? Ya, yang pertama bangun itu ya cucunya. Kamar sebelah. Api udah penuh di dalam. Pas yang bangun tuh warga juga dia ngejerit, masjid sempat ngumumin, warga depan keluar. Ya posisi api sudah, memang udah di dalam tuh udah api semua, udah susah kita mengaman. Ya warga langsung ambil air seadanya, nyiram, matiin. Sebelum damkar juga datang juga kan memang posisi belum mati api. Saat ini Polres Pesisir Barat telah melakukan olah TKP, memintai keterangan saksi serta bakal berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait status keimigrasian korban. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Kecelakaan ini terjadi di Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Truk yang sedang mengangkut eskavator menghantam bangunan rumah yang juga digunakan sebagai warung sembako milik Murodin, 56 tahun. Akibat kejadian ini, bagian depan bangunan mengalami kerusakan cukup parah. Tembok dan atap depan jebol, bahkan retakan terlihat hingga ke bagian dalam rumah. Akibat kejadian ini, kernet mengalami luka berat hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara sopir justru melarikan diri. Menurut keterangan warga, truk terlihat melaju tidak stabil dan sempat oleng sebelum menabrak rumah. Sementara menurut polisi, truk diduga mengalami remblong. Mobil itu melihat bahwa mobil tronton ini yang muat ini itu jalannya udah ke arah kanan terus. Banyak yang jerit-jerit lah bahasanya itu. Memang udah nggak kayak orang mabuk. Kejadiannya jam 7:30 ya.
waktu sholat itu saya itu jam berapa itu? Setengah 8 malam ya? Iya. Mobilnya dari posisi dari arah mana, Bu? Arah Jatimulyo. Dari mobil. Langsung nabrak gitu kita tahu, Pak. Ya pokoknya langsung aja lurus nabrak, ada mobil ditabrak, motornya juga singkat. Ada korban. Ada korban. Sakit. Salah satunya ini apa? Keneknya. Keneknya untuk supirnya? Melarikan diri. Kalau untuk korban jiwa, alhamdulillah tidak ada terjadi untuk korban jiwa. Namun untuk kerugian material itu ada, dikisarin sekitar 130 juta perkiraan dari kita. Untuk yang rusak itu rumah warga. Namun ada beberapa juga kendaraan yang sedikit kerusakan material akibat dari kendaraan lowback yang kita indikasi awal terjadi kesalahan atau gangguan fungsi rem di kendaraan lowback tersebut. Untuk sopir sendiri pada saat kejadian sopir tersebut tidak terlihat ya, sehingga tadi malam juga petugas kita juga dengan dibantu oleh warga kita bantu cari, namun yang kita temukan adalah kenek dari supir tersebut. Untuk supir yang membawa mobil masih kita tanya untuk identitasnya ke perusahaan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kecelakaan sekaligus mencari supir yang kabur. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Kejadian bermula pada Jumat 3 April 2026 pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Kantor SAR Cilacap menerima informasi terkait 4 orang remaja yang terseret ombak di Pantai Gajah, Kecamatan Puri. Merespon hal tersebut, satu tim rescue diberangkatkan untuk melakukan operasi pencarian untuk memperkuat upaya pencarian bersama tim SAR gabungan. Di hari ketiga pencarian, Basarnas bersama tim SAR gabungan membagi menjadi 2 tim SRU. SRU 1 melakukan penyisiran di permukaan air, sementara SRU 2 melakukan penyisiran darat. Pada pukul 7:38 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terakhir atas nama Kafi Al-Azam, 13 tahun, dalam kondisi meninggal dunia. Pada jarak sekitar 2 nautimal, arah barat daya dari lokasi kejadian. Sebelumnya ditemukan 2 korban dalam keadaan selamat, yaitu Fikri Zahlul 12 tahun dan juga Dimas 12 tahun. Sementara 1 korban lainnya juga dalam keadaan meninggal dunia, yaitu Gilang Aditi 12 tahun. Tim redaksi Info TV melaporkan. Peristiwa terjadi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat saat korban bersama 3 rekannya berburu burung. Usai menembak buruan, korban berusaha mengejar, namun diduga karena kehilangan pijakan menyebabkan terjatuh ke rawa. Korban atas nama Billy Saputra, 27 tahun, warga Metro Pusat, Kota Metro, ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke rawa di Desa Bumi Nabung Hilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah pada Sabtu 4 April 2026. Komandan Tim Rescue Dharma Saputra menyampaikan, medan yang sulit menjadi kendala karena akses licin dan hanya dapat dilalui pejalan kaki, sehingga peralatan harus dibawa secara manual. Pencarian sempat dihentikan sementara pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 21:10 waktu Indonesia Barat, tim menerima informasi keberadaan korban dari warga. Pada pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tim pun segera melakukan evakuasi dan korban diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, 1 dari 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor nyaris tewas usai tertangkap dan dihajar warga di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Inilah video amatir warga saat seorang pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Haji Baidi, Cilandak, Jakarta Selatan. Emosi warga memuncak diduga akibat maraknya aksi pencurian motor di lingkungan mereka dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan keterangan warga, pelaku beraksi berdua, namun 1 orang berhasil melarikan diri saat kejar-kejaran terjadi. Ternyata maling motor daerah Terogong, RT-nya saya juga nggak tahu, dikejar. Kejar, terus yang curi motornya bablas. Oh gitu. Nah, yang ngeboncengnya kena sama warga. Oh.
kepepet lah, jatuh warga dari sana udah ngancam. Pelaku Gitu. berarti 2 orang, Pak? Ya, Pelakunya awalnya 2 orang? 2 orang katanya. Saya sendiri kan nggak tahu. Sementara itu, pihak kepolisian menyebut aksi pencurian terjadi saat korban sedang berada di dalam kamar kos. Korban yang menyadari motornya dibawa kabur langsung berteriak maling dan meminta bantuan warga. Korban sedang tiduran, mendengar motornya dibawa oleh orang, mendengar suara, kemudian korban keluar melihat motor sudah dibawa oleh pelaku, kemudian berteriak maling, dibantu warga, berhasil diamankan di depan puskesmas, tepatnya di Jalan BNI. Kemudian salah seorang warga menelpon Kapol Subsektor Lebak Bulus. Karena kecepatan kita datang ke TKP, pelaku sempat kita amankan dari amukan massa dan langsung kita bawa ke Polsek Cilandak. Saat ini, pelaku yang tertangkap telah diamankan di Polsek Cilandak untuk menjalani pemeriksaan. Sementara satu pelaku lainnya yang berhasil kabur masih dalam pengejaran petugas. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri dan menyerahkan penanganan pelaku kepada pihak yang berwenang. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, ratusan tabung gas LPG berbagai ukuran diamankan polisi di Karanganyar setelah terbongkarnya praktik pengoplosan gas subsidi di tabung gas non-subsidi. Dalam kasus ini, pemirsa 3 pelaku diamankan dan kini tengah menjalani proses hukum. Saya perintahkan, jangan bergerak. Diam semua, sini kumpul. Jajaran Satreskrim Polres Karanganyar membongkar praktik pengoplosan gas LPG bersubsidi di salah satu gudang di Duku Pandakan, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 3 orang pelaku yang sedang melakukan aktivitas pemindahan isi gas melon ke tabung non-subsidi. Kapolres Karanganyar AKBP Arman Sati mengungkapkan, ketiga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial S warga Karanganyar, HS warga Solo, dan WSP warga Jetioso Karanganyar. Modus yang dilakukan para pelaku adalah membeli gas LPG 3 kg dari toko kelontong untuk kemudian disuntikan ke tabung ukuran 12 kg dan 50 kg. Berdasarkan hasil pemeriksaan, untuk tabung 12 kg diisi dengan 3-4 tabung gas melon dengan keuntungan mencapai Rp68.000 per tabung. Sementara untuk tabung 50 kg diisi sekitar 16 tabung subsidi dengan keuntungan Rp312.000 per tabungnya. Dari aktivitas ilegal yang telah berjalan selama 1 bulan ini, para pelaku diketahui mampu meraup keuntungan rata-rata hingga Rp24 juta per hari. Jika dikalkulasikan dalam 1 bulan, omset keuntungan dari praktik pengoplosan gas ini mencapai Rp750 juta. Terkait barang bukti yang disita adalah 457 tabung gas berbagai ukuran, puluhan selang regulator modifikasi, serta 1 karung segel palsu. Hari ini kita mengamankan 3 terduga pelaku yang diduga sebagai pelaku pengoplosan gas LPG. Adapun inisial 1 saudara S, kemudian 2 saudara HS, kemudian yang ketiga saudara WSP. Berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdapat sebuah gudang yang digunakan sebagai bangunan untuk memindahkan isi atau volume dengan cara menyuntikkan gas dari tabung subsidi 3 kg ke tabung non subsidi 12 kg dan 50 kg. Adapun tabung non subsidi 12 kg itu diisi dengan 3-4 tabung gas 3 kg. Kalau kita berdasarkan tadi hasil pemeriksaan bahwa tabung gas LPG 3 kg yang disuntikan ke tabung gas 12 kg itu mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp68.000 per tabung. Itu tabung 12 kg. Kemudian adapun tabung non subsidi 50 kg itu diisi dengan kurang lebih 16 tabung subsidi 3 kg dengan keuntungan per tabungnya Rp312.000 per tabung. Itu tabung 50 kg. Kemudian adapun keuntungan rata-rata per hari mereka mendapatkan berdasarkan nota yang kita dapatkan tadi, yaitu Rp24 juta per hari. Adapun kalau kita kalkulasikan dalam sebulan itu sekitar 750 juta keuntungan.
Kini pihak kepolisian Polres Karanganyar tengah melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami apakah jaringan ini berkaitan dengan kasus serupa yang sebelumnya diungkap oleh Polda Jawa Tengah atau tidak. Perbuatan para pelaku ini tidak hanya merugikan negara dari sisi subsidi, tetapi juga sangat membahayakan karena proses pemindahan gas dilakukan secara ilegal tanpa standar keamanan yang memadai. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Undang-Undang tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Para pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal senilai 6 miliar rupiah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tabung gas LPG oplosan kian marak beredar. Pelaku memanfaatkan kepolosan masyarakat untuk menyebarluaskan gas LPG oplosan guna menghindari menjadi korban pembelian gas LPG oplosan. Berikut beberapa tips mengecek tabung gas LPG yang tepat. Pertama, pastikan segel tabung masih utuh atau belum dibuka sebelumnya. Kedua, periksa berat tabung dengan cara diangkat atau ditimbang. Tabung gas asli harusnya memiliki berat yang sesuai dengan isinya. Ketiga, gas LPG memiliki aroma khas. Jika tidak tercium aroma, bisa jadi gas LPG sudah dioplos. Keempat, pastikan kode produksi dan tanggal kadaluarsa tabung dalam jangka waktu yang valid. Kelima, belilah gas LPG dari penjual atau toko yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Demikian beberapa tips mengecek tabung gas LPG yang tepat agar terhindar dari tabung gas LPG oplosan. Ingat, ketelitian dan kewaspadaan adalah kunci agar terhindar dari kerugian yang timbul akibat gas LPG oplosan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.